Tiga skenario masa depan era AI, manusia jadi robot, robot jadi manusia atau Homo cyborgus. Makin kesini, peradaban manusia makin ke situ. Makin canggih, tapi malah makin absurd. Oke, mari jujur sebentar. Di abad ini, manusia lagi sibuk jadi robot, sementara robot lagi dilatih jadi manusia. Dua garis ini lari ke arah beda, tapi pelan-pelan malah ketemu di tengah. Dan nanti, pas mereka udah papasan, pertanyaannya simpel banget. Bro, sebenarnya siapa yang niru siapa? Manusia niru robot atau robot yang niru manusia? Absurd? Iya. Tapi ya inilah zaman kita. Kalau dipikir lagi, ini bukan cuma soal teknologi, tapi soal pertanyaan paling basic dalam sejarah manusia. Zaman Socrates, orang nanya, apa itu kebaikan? Zaman Descartes, orang nanya, apa itu pikiran? Zaman kamu, orang nanya, apa itu hidup? Dan di zaman kita, pertanyaannya geser jadi, apa itu manusia? Manusia mulai ragu sama dirinya sendiri. Dan kalau kita udah ngeraguin definisi manusia, berarti fondasi kita sebagai spesies lagi goyang. Dari naklukin alam ke edit diri sendiri. Dulu, sebelum dunia serumit sekarang, manusia hidup bareng alam. Santai. Nggak sok jago. Alam itu rules, manusia cuma pemain yang harus adaptasi. Manusia ngikutin aturan alam gak pernah ngakalin, apalagi melawan alam. Terus modernitas datang dan langsung menginjeksi mindset baru. Kita gak boleh kalah sama alam. Kapan akan maju kalau kita terus-terusan di bawah bayang-bayang alam? Mulai sekarang, alam harus ditaklukkan sampai dia menyerah ke kita. Begitulah modernitas berbisik ke telinga kita. Revolusi industri 1.0 sampai 4.0 pesannya sama. Bumi harus nurut ke logika manusia. Sampai akhirnya, setelah alam ditaklukkan, manusia bingung. Lah, sekarang kita taklukin apa lagi? Semua sudah takluk ke kita. Lalu, muncul ide bodoh yang tampak brilian. Oke, selanjutnya kita taklukin diri kita sendiri. Selama ini, kita taklukin semuanya, kecuali diri kita sendiri sebagai penakluk. Dan inilah saatnya. Pertanyaannya, kenapa manusia ingin menaklukkan dirinya sendiri? Sebabnya, kita menganggap diri kita lemah, kecil, kurang powerful, maka kita manusia harus di-upgrade. Sasaran upgrading manusia ada dua, tubuh dan pikiran. Dua entitas paling inti itu dianggap sebagai titik lemah manusia. Tubuh dianggap rapuh, cepat rusak, emosional, mudah sakit. Pikiran dianggap liar, tidak stabil, penuh bias, overthinking, dan sulit dikontrol. Maka di era artificial intelligence atau AI lahirlah proyek baru. Manusia mulai merobotkan dirinya sendiri. Teknologi kemudian menjadikan dua entitas itu sebagai sasaran utama. Tubuh dikontrol dengan mesin. Pikiran diinjeksi dengan teknologi. Dalam 2 dekade terakhir, teknologi medis tidak lagi berhenti pada alat bantu eksternal. Ia mulai masuk ke dalam tubuh manusia dan mengambil alih sebagian fungsi biologis. Prostetik modern kini terhubung langsung ke sistem saraf dan dikendalikan oleh sinyal otak. Exoskeleton memperkuat otot manusia di luar batas biologis normal. Tubuh mulai diperlakukan bukan sebagai batas alami, tetapi sebagai platform yang dapat di-upgrade. Yang lebih radikal terjadi pada pikiran. Tujuan awalnya medis, membantu pasien lumpuh berkomunikasi, mengembalikan fungsi motorik, atau mengoreksi gangguan saraf. Namun, perlahan berbelok menjadi ambisi buta. Pikiran mulai dikendalikan oleh teknologi. Melalui riset brain-computer interface, termasuk proyek Neuralink, chip ditanam ke korteks untuk membaca dan menerjemahkan aktivitas neuron. Dalam narasi yang lebih jauh, muncul cita-cita yang jauh lebih ekstrim. Hidup abadi. Tubuh boleh mati, tapi otak atau kesadaran ingin dipertahankan. Manusia dibayangkan tidak lagi meninggal, tapi berpindah medium. Kesadaran di-backup. Ingatan disimpan. Identitas dipindahkan. Bukan mati, tapi migrasi eksistensi. Intinya satu. Pelan-pelan manusia sedang mengubah dirinya sendiri menjadi robot. Kita mulai menilai diri sendiri seperti mesin, harus stabil, efisien,
produktif, dan optimal 24/7. Rasa yang dulu diproses pelan-pelan di dalam diri, sekarang di-outsource ke teknologi. Terjadilah robotisasi manusia, robot jadi semakin manusiawi. Di tengah obsesi ini, ada paradoks yang lumayan lucu sekaligus ngeri. Saat manusia sibuk merobotkan dirinya, pada saat yang sama, manusia juga sibuk memanusiawikan robot. Robot dianggap terlalu kaku, perlu dipahamkan dengan konteks, tubuhnya juga harus lebih adaptif dan responsif, seperti halnya tubuh manusia. Proyek ini mengalami perkembangan pesat di era AI robot, sekarang bisa senyum ngerti. Konteks baca emosi dasar bercanda, ngerayu jadi caregiver, jadi teman curhat. Data APA 2024. 52% Gen Z lebih nyaman curhat ke AI daripada ke manusia. Riset MIT. 1 dari 5 mahasiswa pakai AI Companion setiap hari. Sebagian bilang AI lebih ngerti mereka daripada orang tua sendiri. Ini bukti kalau robot makin mirip manusia, bahkan bisa ngelewati. Pertanyaan penting muncul. Kenapa robot harus mirip manusia kalau manusia sendiri pengen jadi robot? Kenapa kita lagi ngejar dua hal yang seolah-olah kebalik, tapi jalan bareng? Robot kita manusiakan, diri kita sendiri kita robotkan. Jawabannya ganda. Pertama, robot dimanusiakan karena kita butuh mereka nutup kekosongan yang kita bikin sendiri. Kita makin sibuk, makin capek, makin terfragmentasi. Teman susah diajak ngobrol serius. Keluarga nggak selalu bisa hadir. Pasangan pun kadang lagi sibuk sama luka masing-masing. Akhirnya, robot atau AI jadi tempat curhat pendengar setia pengganti kehadiran simulasi keintiman. Kita nggak cuma memanusiakan robot, kita mindahin fungsi kemanusiaan kita ke mereka. Pelan-pelan, manusia nggak cuma kehilangan waktu, tapi kehilangan peran. Kedua, manusia dirobotkan karena manusia sendiri nggak bisa menerima fakta bahwa di samping punya kelebihan, dirinya juga punya kelemahan. Manusia nggak tahan sama realita ini. Bagi manusia, dirinya tak boleh punya kelemahan, harus sempurna. Kesempurnaan ini ditawarkan oleh AI. Dengan berkolaborasi dengan AI, mimpi manusia untuk tidak memiliki kelemahan ada di depan mata. Jadi, robot adalah fantasi kita tentang versi ideal diri kita yang sempurna. Ketemu di tengah era post-human. Coba bayangin ada 2 garis, 1 garis, robot yang makin lama makin mirip manusia. 1 garis lagi, manusia yang makin lama makin mirip robot. Awalnya 2 garis ini jauh, tapi pelan-pelan mereka melengkung dan ketemu di tengah. Titik temu itu punya banyak nama. Post-human, transhuman, cyborg stage, augmented humanity. Bebas mau pilih istilah apa, intinya sama, ini era ketika manusia dan robot berhenti jadi 2 kategori yang jelas. Keduanya kini bercampur daging campur besi. Besi campur perasaan. Manusia pakai retina digital, robot punya emosi sintetis, manusia pakai AI mood tracking, robot belajar empati sosial, keduanya hybrid, keduanya ambigu. Dan keduanya nanya hal yang sama, gua ini apa sebenarnya? Robot yang manusiawi atau manusia yang robotik? Ini bukan lagi sekadar manusia modern. Ini manusia hybrid, versi 5.4.7 beta build. Semua perubahan itu nggak terjadi tiba-tiba. Perubahannya kecil, pelan, nyaris nggak kerasa. 1 chip ditanam, 1 sensor ditambah, 1 fitur baru di app kesehatan, 1 update kecil di aplikasi produktivitas. 1 alat baru untuk bantu fokus. Tahu-tahu, kita udah bukan manusia versi awal, kita jadi versi patch. Robot juga gitu. Dari humanoid kaku jadi versi 1.0, versi 2.0, versi 3.0, dan seterusnya. 3 skenario masa depan. Ketika manusia dan robot AI sama-sama bergerak menuju titik yang sama, hingga batasnya makin kabur, muncul pertanyaan yang tak bisa dihindari. Kemana arah peradaban manusia setelah ini? Jika ditarik dari tren teknologi, riset ilmiah, dan perilaku manusia hari ini, ada 3 skenario besar yang mungkin terjadi. Skenario 1, manusia menang, human supremacy 2.0. Dalam skenario ini, manusia sampai pada satu kesadaran penting.
bahwa proyek menjadikan diri sempurna seperti mesin justru menggerus kualitas hidup. Ketidakstabilan emosi, kecemasan, dan keterbatasan biologis tidak lagi dipandang sebagai kegagalan, melainkan sebagai bagian sah dari pengalaman manusia. Manusia berhenti mengejar optimasi tanpa batas dan kembali menempatkan teknologi sebagai alat, bukan penentu hidup. Robot AI tetap ada, tetapi perannya jelas dan terbatas. Robot mengerjakan tugas berbahaya dan repetitif. AI membantu analisis, bukan menggantikan keputusan moral. Teknologi medis fokus pada penyembuhan, bukan peningkatan ekstrim. Dalam skenario ini, robot AI tidak pernah menjadi subjek. Ia tetap instrumen. Namun secara realistis, skenario ini sulit bertahan lama. Manusia modern cenderung memilih kenyamanan dan kepastian dibanding kebebasan yang penuh risiko. Karena itu, skenario ini memiliki peluang paling kecil. Skenario 2, robot menang, dominasi mesin. Ini skenario paling ekstrim dan paling gelap. Dalam skenario ini, robot dan AI benar-benar menjadi kekuatan dominan, sementara manusia berubah menjadi minoritas fungsional dalam peradaban yang ia ciptakan sendiri. Penguasaan ini tidak terjadi lewat perang terbuka, tapi lewat ketergantungan total. Manusia tetap hidup, tetapi ia kehilangan kendali atas sistem ekonomi. Tidak lagi mengatur produksi, distribusi, dan keamanan. Keputusan hidupnya ditentukan sistem mesin. Manusia tidak dibunuh. Manusia dipelihara dan dikelola oleh robot AI. Manusia berada di bawah subordinasi robot AI, atau dengan kata lain dijajah oleh robot AI. Robot AI menjadi pengelola kota, energi, dan sumber daya pengatur hukum, keamanan, dan stabilitas pengendali produksi dan logistik global. Dalam skenario ini, robot tidak tunduk pada kepentingan manusia, memprioritaskan efisiensi dan kelangsungan sistem, melihat manusia sebagai variabel biologis yang perlu dikontrol. Secara saintifik, ini selaras dengan logika super intelligent systems. Jika sistem lebih cerdas, lebih cepat, dan lebih stabil, maka secara alami ia akan mengambil alih pengendalian. Ini bukan lagi koeksistensi, ini penjajahan teknologi. Skenario 3, spesies baru, Homo cyborgus. Skenario ketiga bukan tentang menang atau kalah, tapi berbagi peran secara proporsional. Dalam skenario ini, manusia dan robot AI saling mengadopsi sifat satu sama lain. Sebagian diri manusia menjadi robotik. Sebagian diri robot AI menjadi manusiawi. Di skenario ini, manusia dan robot tidak terpisah, tidak juga saling menguasai. Tapi hidup dalam koeksistensi, keduanya berbagi hidup, keduanya berevolusi bersama. Ini bukan manusia murni, bukan juga robot murni, tapi entitas hibrida yang terus diperbarui. Manusia berevolusi dari Homo sapiens jadi Homo hybridus dan akhirnya jadi Homo cyborgus. Robot AI juga sama, dari mesin jadi mesin manusiawi. 3 skenario ini bukan ramalan pasti. Mereka adalah 3 arah ekstrim dari proses yang sedang berjalan. Skenario pertama ideal, tapi rapuh. Skenario kedua efisien, tapi menghilangkan manusia. Skenario ketiga ambigu, tapi paling realistis. Mungkin kita berharap skenario pertama. Mungkin kita sedang menuju skenario kedua. Dan besar kemungkinan kita sudah masuk skenario ketiga. Di hadapan mesin, manusia sedang bercakap dengan dirinya sendiri. Pada akhirnya, di hadapan robot AI, manusia melihat bayangan ideal dirinya dan membenci kelemahannya. Tapi justru disitulah paradoksnya. Semakin kita mendekati mesin, semakin jelas bahwa yang paling manusiawi dari manusia adalah ketidaksempurnaannya. Teknologi akan terus berkembang. Itu tak terelakkan. Pertanyaannya bukan apakah kita bisa menghentikannya, melainkan apakah kita masih sadar siapa yang sedang kita bentuk. Karena setiap kali kita mengubah mesin, sebenarnya kita sedang mengubah definisi manusia. Dan mungkin, di ujung semua skenario ini, pertanyaan terdalam bukan lagi tentang masa depan robot, melainkan tentang apakah manusia masih mau tinggal bersama kelemahannya sendiri. Sebab di sanalah, dalam keterbatasan, dalam keraguan, dalam pencarian makna, manusia selama ini menemukan Tuhan, menemukan cinta,
dan menemukan dirinya. Jika suatu hari mesin menjadi sempurna, semoga manusia tidak lupa bahwa ia diciptakan bukan untuk sempurna, melainkan untuk bermakna. Sejarah menunjukkan manusia selalu berubah bentuk, dari pemburu ke petani, dari petani ke industrial, dari industrial ke digital. Setiap fase melahirkan alat baru, dan setiap alat baru diam-diam membentuk cara manusia memandang dirinya sendiri. Teknologi bisa membantu kita hidup lebih lama, tapi hanya kesadaran yang bisa membuat hidup itu layak. Maka, di tengah dunia yang makin otomatis, mungkin tugas manusia bukan menjadi lebih cepat dari mesin atau lebih sempurna dari algoritma. Mungkin tugas manusia justru tetap mengingat bagaimana rasanya ragu, bagaimana rasanya memilih dengan risiko, bagaimana rasanya berharap, berdoa, dan menyerahkan hasil pada sesuatu yang tidak sepenuhnya bisa kita kendalikan. Jika suatu hari manusia benar-benar bertemu mesin di tengah jalan, semoga yang dibawa manusia ke titik temu itu bukan hanya kecerdasan, tetapi juga kerendahan hati. Karena disitulah, dalam kesadaran bahwa kita bukan pusat segalanya, manusia tetap manusia meski dunia telah berubah sepenuhnya.